malam kita baru pulang setelah semua aktivitas selesai, kerjaan selesai. Kalau memang agak molor kerjaannya karena kejadian yang kemarin itu, jadi agak molor, agak sedikit trouble lah ya. Tapi alhamdulillah teman-teman bisa langsung menghandle gitu kejadian itu selesai dan bisa menenangkan teman-teman yang lain ya. Kalau nggak ditentangin bisa pada marah-marah semua. Karena di tengah acara, jadi Manda itu lagi MC Mbak. Kalau misalnya kita lagi MC di tengah acara, dia lagi break sebentar. Yang orang dia bisa pakai atau apa, dia tuh ke kamar mengambil casan handphone. Waktu di lobi mau ngambil kunci mau balik ke kamar, barang-barang kita udah ada di lobi. Dan kaget dong kok barang-barang ada di lobi, ternyata mereka kemasin barang-barang kita. Makanya luar biasa kan? Baru kali ini nemu hotel bintang 4 ya Pak ya? Ya, jaringan hotel internasional bintang 4. Jadi perkenalkan dulu, ini Mas Erlik Herlangga. Ini dulu yang Saya- membangun hotel Golden Tulip. Saya ini saya bagian dari partner dari Pak Rinto, pengacara di sini ya. Mungkin setelah itu, setelah udah di lobi, gimana nanti? Iya kan kaget ya Mbak, barang-barangku keluar. Kondisinya barang-barang aku di lobi kaget. Jadi sebenarnya gini, aku tuh baru pergi sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh dapat telepon barang diusir dari hotel. Bingung dong kok dapat diusir dari hotel, gimana ceritanya? Kita booking sampai hari Minggu ibu-ibu tuh. Sampai 3 hari, sampai tanggal 10. Aku sampai tanggal 9. Dari tanggal 7. Nah, kakak di situ dari Tanggal 7 sampai tanggal 9, tanggal 8 di out barang-barang kita. padahal masih ada sehari lagi. Seharusnya, atau jangan mereka nggak punya tanggalan ya? Kak, semoga saat barang-barang di lobi, alasan mereka Alasan mereka udah saatnya check out, kata udah menghubungi kami, nggak ada tuh namanya panggilan telepon juga. Terus kan posisi tuh mereka tahu, jadi panitia tuh bilang ini kamar ini isinya Mandala. Mandala sedang MC di lantai C, kan kita blok satu lantai itu buat kita acara. Nah panitia tahu nggak? Pasti hotel ini tahu Mandala di lantai C, tapi tidak satupun pihak hotel datang ke lantai C untuk ngasih tahu Mandala soal check out. Tapi barang-barang Mandala di kick out dari kamar, mereka beresin. Jadi yang paling sebel tuh Mbak, baju kotor dicampur baju pesta. Dalam kotor mereka beresin, semua itu kan ada dikasih di kamar mandi kan, jangan dalam kotor semua, baju daleman semua diberesin sama bellboynya. ya yang paling sebel ya mengalu. Malu banget, Jadi barang-barang dicentrangin aku di tuh cuman lobby gimana? dari atas itu cuman break 10 menit karena memang coffee break ya waktu itu. Aku buru-buru ke bawah mau ambil charger sama mau ngambil sesuatu, ada yang ketinggalan di bawah itu. Nah, pas ke bawah ngambil kunci, aku kaget udah di check out Mas. Loh, maksudnya apa? Udah di check out? Loh, bukannya saya sampai tanggal 9? Enggak, udah check out. Lah terus barang-barang saya mana? Itu Mas, barang-barang saya dijemur di depan lobi, digantung-gantung begitu, bayangin. Dan itu orang-orang ngeliat semuanya. Loh, ini barang saya, iya ini Mas semuanya. Loh, kok nggak bisa begitu dong? Bayangin rasa malunya gimana. Itu acara event besar, ada Pak Ada Gubernur, gubernur, ada direksi bank-bank semuanya datang dari Jakarta. Dan itu ada developer, ada kurang lebih 300 perwakilan dari developer seluruh Indonesia dan kenal kita juga. Terus bapak saya diusir di situ dan semua orang lihat, itu kan beban moral, malunya minta ampun, kaget kita di situ. Dan itu mereka dengan gampangnya, iya saya sudah check outin karena sudah habis waktunya. Loh, kok sudah habis waktunya? Tapi barbar banget ya. Toh Kan tinggal charge. iya, saya bilang loh Pak, walaupun kalau udah habis kan bisa dicas aja, saya suruh bayar ya kan. Akhirnya saya jengkel, saya panggil pihak panitia, ketuanya langsung. Ketuanya datang marah-marah juga. Karena setelah dicek sama panitia pun, kan ini hotel itu kan dapat bookingan dari panitia kan. Panitia tuh dulu sampai tanggal 9. Kalau mereka nginep sampai tanggal 8, kesalahan bukan di kita dong. Kita pesan sampai tanggal 9, mereka nginep sampai tanggal 8. Ini kesalahan di inputan mereka. Jangan sampai kesalahan di internal mereka masuk konsumen yang dikorbankan. Iya, jadi ada kurang lebih 80-100 kamar itu sudah dibayar 50%-nya. Di minggu sebelum acara. 1 minggu sebelum acara. Bayangin, kenapa saya harus dikeluarin? Kan aneh pertanyaannya. Dan itu kan pesannya juga PEX ya, bukan kamar ya, PEX. Kita pesannya tuh PEX. Orang kan ada dengan kamar, dengan meals, Iya. dengan acara, dan Dengan kita pesan venue satu juga, ya kan, lantai venue juga semua. untuk apa namanya, untuk ballroomnya Event kita kita. ambil, kafenya kita ambil. Kita tuh ngeblok bukan ngeblok ketengan kecil-kecil gitu, enggak Mbak, kita gede gitu, grup besar. Iya, jadi akibat yang kita
rasakan adalah pertama malu. Saya dikeluarin di situ, semua orang lihat, ya kan? Dan Kayak tontonan ya, aja. maksudnya kita salah apa sih gitu? Kita kan akhirnya dipermalukan di situ. Terus rapat ini yang tadinya kita jadi MC-nya kan, aku jadi MC-nya di situ. Yang itu dihadirin ya kan kepala direksi bank, ya kan, kepala direksi PLN dan lain sebagainya di situ. Ada gubernur, itu harus berhenti. Kemana ini MC-nya? Bayangin. Apa yang saya lakukan coba? Saya kira ditanya kemana Mas Mandala ini, nggak ada. Jadi kan kayak nggak profesional dipikirnya kita. Kabur dari Acara itu venue. break akhirnya. Harusnya saya cuma break cuma 10 menit ya kan, bawah 15 menit yang lama sampai sore sampai maghrib akhirnya ngurusin itu. Nah ini, akhirnya eventnya itu udah nggak karuan. Saya nggak enak, soalnya kenapa ya? Akhirnya Saya harus nambah ditanyain. lagi. Iya, akhirnya kita diskusi di situ, udah kita pindah. Kita nggak mau di hotel itu. Saya bilang saya Sebenarnya nggak mereka menawarkan, akhirnya tuh mereka minta maaf, menawarkan setelah tahu ya bahwa mereka ternyata salah. Mereka minta maaf, mereka menawarkan kamar ganti. Tapi after dipermalukan seperti itu, apa kamu mau cuma dikasih kamar ganti? Setelah rancanamu berantakan begitu dan kerugian besar, apa kamu mau cuma diganti kamar ganti? Enggak dong. Ya, dan tadinya mereka itu ngeyel, nggak ngakuin kesalahannya. Awalnya tuh Jadi kan manajer kesal. lapangan di situ saya ketemu, ada di video juga. Mereka itu yang ngeyel gitu. Ya, enggak, ini yang salah panitia. Mas Mandala harus keluarin lah, Pak saya kan MC. Dan panitia bilang ini kan sudah jelas. Mas Mandala sampai tanggal 9 ditunjukin kertasnya. Dia bilang, oh enggak, ini harus keluar. Dan panitia tuh jelasin ke manajer itu 3 jam. Ya. 3 jam masih tahu nggak bisa, Mas Mandala masih MC, Mas Mandala masih MC. Jadi berdebat di situ Pak. Maksa banget. Aduh, saya sampai ngeliatin ini maksudnya apa gitu. Mbak bisa nggak kamar saya diamanin dulu, saya mau kerja ini, saya bilang begitu kan. Nggak bisa, Mas, ini harus keluar karena sudah banyak yang masuk full hotelnya dengan belaga, macam keras banget mereka. Ini nggak bisa, ini hotel kita full, mereka udah pada tamu yang lain udah pada masuk. Maksudnya peraturan dari mana sih sampai kayak begitu, sampai kita, maksudnya bayangin kita ini public figure ya, itu diusir seperti itu, bagaimana dengan masyarakat yang lain? Sampai teman saya pun juga diusir. Ini nggak cuma saya, teman saya yang lain juga banyak nih. Kalau saya ceritain di sini nggak akan selesai nih. Banyak panjang cerita. Iya, dan yang lebih parah lagi ya kan, di situ ada tas saya, ada uang, ada ATM ya kan, dan semua berharga di situ, dan tas koper kita rusak. Jadi ya kita pulang itu kan kopernya TSA lock ya. Oh. Jadi kalau kodenya itu nggak ada resletingnya, jadi cuma klik doang ada di ngekrop logam gitu kan. Nah itu kalau kodenya nggak sesuai, ditutup, dipaksa kan rusak. Dia nggak Jadi bisa kemarin nutup. aku balik ke Jakarta, koper tuh nggak bisa ditutup. Nggak bisa, jadi dia ngebuka begitu. Jadi udah masuk pasal perusakan ya. Jadi rusak, kita belum nanti kok rusak, nggak bisa karena kodenya dipaksa. Tapi ada kehilangan nggak sih dari barang? Kalau kehilangan nggak ada karena Ada aku barang berintilan Oh, ada yang kecil-kecil. gitu. Kan karena namanya kita ada naruh aroma terapi, ada apa-apa kayak gitu. Tuh kalau di lain malah ada satu box perhiasan. Tapi dia belum ngecek hilang pokoknya waktu itu ngobrol sama aku, nggak tahu sekarang perkembangannya gimana. Berarti sebenarnya hotelnya hanya permintaan maaf ya, maksudnya tidak ada penjelasan lebih lagi gitu. Nah itu luar biasanya, mereka tuh emang pendiam atau gimana, atau emang belajar diam. Jadi setiap kali kita tanyain, iya Tidak ada penjelasan ya. semuanya iya diam. Iya. enggak yang pertama nggak iya. Oh yang pertama nggak setelah ketahuan salah itu loh. Ketahuan dia salah, kita kasih datanya ini, lalu dia diem, tapi gitu tidak melakukan perbaikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena ternyata teman yang lain dilakukan yang sama After kita, setelah kita ya setelah sore. kita ngamuk loh ya. Teman kita yang lain itu ada dari luar Jawa kan, perwakilan dari developer dari luar Jawa, ya kan? Mereka itu sudah bilang, Bu, saya stay kamar ini, jangan dipindahin seperti Mas Mandala, karena tahu informasinya kan. Ternyata enggak, dipindahin juga. Pindahin, oh ya jadi teman Dipindahin juga, dan yang lebih parah lagi, dipindahinnya ke kamar saya. kamar bekas saya. Aneh kan? Loh, saya tahunya kan saya lagi ngurus tuh, habis selesai acara jam 12 malam saya urus itu kan, ya kan. Terus dia bilang, ini Mas saya diganti kamar. Loh kok diganti kamar Ibu, kok dipindahin saya? Dia marah dong, kan saya bilang jangan dipindahin saya, barang-barang saya gimana? Dia kan belum cek tuh. Begitu tahu dipindahin, ya kan, saya tanya mau nomor berapa? 541 ya? 541 lah, itu kan kamar saya, kok dikasih ke teman saya? Ini maksudnya apa? Katanya Jadi kamarnya bukan full dong. katanya kamar full, dikasih ke yang lain. Terus kenapa dikasih ke teman saya? Maksudnya apa?
Ini saya nggak ngerti manajemen internasional kok begini gitu. Tapi ini juga ruin kita juga, kenapa? Temanku juga sama kondisinya, baju pesta dicampur baju kotor, baju sedangkan itu kan kalau kita pergi baju kan harus rapi bersih kan. Kalau kita pergi acara penting mesti kita gantung baju-baju itu kan, jangan sampai kelipet-lipet. Itu asal aja dibungkus-bungkus pakai laundry bag. Berarti ada berapa orang? Banyak. Tapi Berapa kamar sih Bun? Maksudnya berapa kamar yang kita hampir 80 sampai 100. Orang. Bukan kamar. Itu Banyak. ada telepon siapa tuh? Hah? Kalau kita banyak yang dipindahin, banyak sampai mereka marah-marah. Cuman karena saya dipindahin, mereka akhirnya public figure malah dipindahin. Gimana dengan kita yang nggak diobatin banget? Malah ada teman saya ini lucu. Waktu dia mau balik ke kamarnya, itu ada orang pindahin bareng dia di kamarnya. Kan parah ini. Ini kamar bintang internasional atau kamar esek-esek sih sama dia. Iya loh, sampai dia ketawa loh, saking jengkelnya kan. Kok ada orang loh, kamu ngapain di sini? Mau mindahin kamu ini pak, barang lah. Siapa yang suruh? Pihak hotel. Kok begini sih? Makanya kita bingung, kok bisa begitu sih? Ini maksudnya apa sih? Nggak jelas itu. udah ada ratusan juta. Waduh banyak mbak, kalau misalkan dibilang rugi ya. Material atau moral? Rapat kita berhenti loh. Kalau material mungkin sekitar 6 miliar 7 miliar. Kalau moral 100 miliar. Rapat kita berhenti loh mbak. Dan kita malu sama teman-teman ini. Kita kan menjamu mereka. Ya, kita menjamu teman-teman developer kan. Kita menjamu mereka dan mereka akhirnya harus pindah. Hari itu juga ke kamar yang lain karena udah Jadi sakit hati. segitu banyak orang pindah hotel, Iya. pesawat, extend, Dan akomodasi, itu semuanya. pas Jumat full, mereka harus pindah ke hotel satu lagi nyari, kita pun nyari buat mereka. Dan Harusnya kan pihak hotel nih, harganya biasanya berbeda kan kalau SOP-nya mendadak ya, begitu ya. SOP-nya kalau hotel itu penuh, pihak hotel yang mencarikan kamar ke hotel lain. Iya. Ini kita sendiri nyari. Mas, mungkin setelah mendapatkan perlakuan seperti ini, langkah selanjutnya apa yang mau dilakukan? Udah laporan belum Mas Bandar? Ya, ini Ini kita akhirnya menunjuk kuasa hukum kita karena kita sakit hati ya kan. Terus kita juga merasa dirugikan di sana, tidak dihargain. Ya, dan kita tidak ingin hotel ini terus-terusan seperti ini karena sudah banyak korban ternyata. kalau aku lihat kan aku posting banyak yang komen. Jadi kejadian di aku tuh nggak cuma sekali. Kalau komen netizen ya, kadang kan nggak tahu terbuktinya apa nggak tahu. Tapi gitu ada yang kehilangan uang, ada yang diusir. Ada yang diusir juga yang ternyata laptop. netizen itu. Tapi bukan di hari yang sama. Beda. Bukan netizen. Di hari-hari sebelumnya jadi ternyata netizen itu ada yang diusir juga. Netizen kondisinya. Tapi kan aku nggak bisa membuktikan. Kalau aku udah terbukti. Kalau mereka aku nggak tahu pembuktian seperti apa. Nah, laporannya gimana nih? Nah itu kalau masalah laporan nanti kuasa hukum yang bilang. Kalau mungkin menjelaskan kenapa kan kadang ada yang nanya loh kok bisa dikeluarin apa belum bayar, ada ini kan pertanyaan netizen tuh suka begitu nanya kok belum bayar ini kami corporate ya, jadi corporate itu seminggu sebelum acara kita udah bayar 50% full. 50% full ya, dari 80 jadi kamar. all packs Bukan cuma satu kamar saya saja enggak, ballroom tapi and semua. semuanya. Jadi bukan kalau dihitung lo udah check out apa udah bayar belum kok, nah pas di check out kalau berpikir kadang orang kan berpikir begitu nggak bisa kan, ini corporate di mana-mana tuh ada pembayaran berikutnya, hari ini per hari ini semua udah lunas. Jadi biasanya kan memang begitu ya kan, sebelum acara sampai selesai acara baru dibayar lunasnya. Jadi kita sudah bayar 50%. Seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara. Jadi kan harusnya sudah di booking ya. Kenapa kok tiba-tiba dia ngaku ada pihak lain yang mau masuk?